lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah senang banget hari ini. Dan tenang ya, jamaah gak salah lihat. Perkenalkan aku Iris Bella dan inilah pertama kali aku nge-host di Islam Isu Indah. Mohon dong tepuk tangannya dong. Biar pada semangat semua. Aduh, selamat datang. Terima kasih. Rasa-rasanya Islam Isu Indah sudah menginternasional. Masya Soalnya Allah. hostnya kayak orang Turki. Orang Turki ya, kebetulan baru pulang juga dari Turki Iya, sih, benar. jadi agak bener juga sih. Ya. Nah pastinya kita semangat banget mau belajar hari ini dengan guru-guru kami ya. Tapi sebelum kita mendengar tausiah dari guru-guru kita nih, ada nih tayangan yang kita wajib kita lihat sama-sama. Di sini ada tayangan 2 tahanan Palestina tewas akibat penyiksaan oleh Israel. Kita lihat sama-sama tayangannya yuk. Otoritas Israel membebaskan sejumlah warga Palestina yang mereka tangkap dan penjara selama agresi militer di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Namun tidak semua warga Palestina yang dibebaskan dalam kondisi baik. Salah satu tahanan yang dibebaskan tiba dalam kondisi kritis dan dipindahkan ke rumah sakit pada saat kedatangan. Puluhan warga Palestina yang dibebaskan oleh Israel dalam beberapa bulan terakhir termasuk beberapa staf badan PBB melaporkan perlakuan buruk selama di penjara Israel, termasuk penyiksaan, perampasan makanan dan kurangnya jam tidur. Ya Allah, gimana tuh? Astagfirullahaladzim Kak Ibel, aku sedih banget ya. Miris sekali melihatnya ya. Kalau emang ngomongin Palestina tuh pasti hati kita tuh nyuk gitu ya, Iya. kita sedih banget liatnya. Iya, Bu ya. iya. Apalagi kadang kita kayak nggak seolah-olah kayak nggak bisa berbuat apa-apa, Iya. tidak berdaya, cuma bisa menyaksikan dan berdoa gitu ya. Iya, semoga ada pertolongan Allah ya Amin. datang terhadap mereka dan mereka diberikan ketabahan. Betul. Ya. Nah, Ibel mau nanya nih, kebetulan sama Ustadz Maulana nih Ustadz. Iya. Ustadz, Ya. tadi Ustadz udah lihat ya Ya. videonya ya. Emang kalau ngomongin Palestina tuh kayaknya kita tuh pasti semuanya ikut sedih ya Ustadz ya. Sedih banget. Yang jelas gini, Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Betul. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Yang jelas satu, buat kita semua, Masya Allah tabarakallah, jadikan ini pembelajaran buat kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Karena ujian yang menimpa hamba itu pasti ada solusinya. Dan itu pasti akan mengangkat derajat kita. Amin. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan cara jangan putus dari rahmat Allah, tetap yakin pasti ada hikmah di baliknya. Dan ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Dengan salat itu berdoa sebenarnya. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak menghujat atau tidak menzalimi dia. Betul, Iya, Masya Allah. Terima betul kasih sekali. Ustadz. Amin. Terima kasih Terima Ibu. kasih, iya, terima Iya. kasih Kak Iris. Ya dan pastinya kalau ngomongin Palestina kita semua sedih dan mudah-mudahan ada pertolongan Allah untuk keluarga kita di Palestina ya. Nah sekarang aku mau lanjut ke tema kita nih hari ini. Ada yang tahu nggak kira-kira nih ibu-ibu temanya apa nih? Kenapa ya? Pertama kali aku nge-host terus temanya kayaknya relate banget gitu buat aku ya. Nah sekarang kan zamannya sosmed, pasti ibu-ibu di sini semuanya pada punya sosmed. Betul atau betul Bu? Betul ya, terus kan kita sekarang apa-apa pengennya diposting, pengennya tuh di-share, diumbar-umbar gitu. Kayak kita melakukan kebaikan diumbar, kita ibadah juga diumbar. Aduh sebenarnya tujuannya buat apa sih ibu-ibu? Ya makanya tema kita hari ini adalah apapun itu jangan diumbar-umbar. Masya Allah, relate banget sama aku ya. Tapi sebelum kita dengar nih pembahasan dari Ustadz, kita mau lihat dulu nih ada tayangan tips bikin rumah tangga jadi langgang. Seperti apa tipsnya kita lihat sama-sama. Anda mempunyai 2 pilihan. Pilihan A, Anda akan hidup dengan istri Anda selamanya. Pilihan B, B. Waduh Habib, mohon Habib. Pas banget orangnya datang. Iya, pengen nanya tuh pilihan B-nya itu apa kira-kira Habib ya? Nah Habib, ngomongin soal tips-tips bikin langgang nih ya dan juga tema kita hari ini kan ya, itu katanya jangan mengumbar-ngumbar. Nah berarti ada yang bilang juga katanya nih Habib nggak boleh mengumbar-ngumbar kemesraan katanya gitu kan tidak baik. Nah Ibel mau tanya itu benar nggak sih Bib dan mungkin dulu waktu zaman Rasulullah itu pernah nggak sih Rasulullah mengumbar kemesraannya di depan umum? Silakan Habib. Akhir. Bismillah, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa
fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa ansari wa sariya ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang menampilkan atau menunjukkan kemesraan di muka umum yang menimbulkan syahwat, dilarang dalam syariat agama. Tetapi ketika menunjukkan sebuah keharmonisan dan berharap orang tersebut mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berbuat baik terhadap istrinya, khiyarikum khiyarikum linisaihim. Dan bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika mengajak Siti Aisyah menonton, yakni kaum Habasyah melakukan atraksi dan lain sebagainya, ba'da id, ba'da salat Id. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Siti Aisyah menempelkan pipinya. Jadi Rasulullah menempelkan pipinya ke pipinya siapa? Sayyidatuna Aisyah. Atau Sayyidatuna Aisyah menempelkan pipinya kepada pipinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah bentuk kasih sayang dan cinta untuk mendatangkan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dan mencontohkan. Karena orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, zaman Romawi, zaman Persia dan lain sebagainya, mereka menganggap remeh wanita, merendahkan wanita, dianggap wanita itu sebagai budak, hanya pemuas hawa nafsu, dan menganggap wanita adalah makhluk yang hina. Dan bahkan mereka waktu zaman sebelum Nabi Muhammad, mereka haid, mereka ditinggalkan, diasingkan. Dan mereka menjadi hal-hal yang tidak baik di dalamnya, itu wanita zaman dulu. Tapi setelah zaman Nabi Muhammad, wanita diperlakukan mulia, disayangi, dicintai, dihormati, dimuliakan, dan bahkan dijadikan ratu di dalam rumahnya. Masya Allah, Masya Allah. luar biasa. Terima kasih Habib, memang Rasulullah terkenal banget romantis ya. Sangat romantis. Masya Allah. Nah, mungkin sekarang Ibel mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Siap. Nah, tadi kan kita ngebahas sama Habib itu mengumbar-ngumbar kemesraan. Nah, sekarang Ibel mau nanya sama Ustadz Syam nih. Kalau kita mengumbar-ngumbar ibadah tuh gimana sih Ustadz? Oh, mempertontonkan ibadah. Betul, karena kan sebenarnya pengennya sebagai contoh yang baik gitu. Mengingatkan orang untuk berbuat baik, untuk beribadah. Tapi kita kan takutnya ada riaknya gitu Ustadz. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibel, guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus daripada kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Berbicara tentang riya, ingin dilihat oleh orang lain ataupun mempertontonkan, mengumbar daripada ibadah yang kita lakukan, maka itu semua adalah tergantung daripada niat. Maka berkatalah seorang gurunya para ulama pada zamannya, yakni Sufyan Ats-Tsauri, bahkan dikomentari Sufyan Ats-Tsauri ini radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat ahli hadis. Beliau katakan, aku tidak pernah mendapati penyakit yang lebih susah kuobati kecuali niat. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan bagaimana caranya terhindar daripada riya meskipun ibadah itu dilihat sama orang, maka senantiasa memperbaiki
Niat itu seperti daripada apa yang ada dalam tubuh kita, penyakit yang senantiasa berubah-ubah. Maka tidak mengapa jikalau kita senantiasa memperbaharui niat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ria, ada ujub. Ria itu membutuhkan orang lain. Ujub itu tidak membutuhkan orang lain. Misal begini Bu, ada orang yang senantiasa dia kasih lihat ibadahnya. Dia pengen dipuji sama orang, maka dia ria. Ada orang menyembunyikan ibadahnya, tapi hatinya bilang begini, saya mah kalau ibadah nggak usah dipamer, biar Allah yang nilai. Itu ujub namanya tuh, sombong. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain yang memperlihatkan sedekahnya. Maka antara ria, ujub, penyakit hati yang ada pada diri kita bukan masalah memperlihatkan atau tidak memperlihatkannya. Tapi itu adalah masalah hati daripada orang yang beribadah. Masya Allah, jadi baik lagi ya ke niatnya, ke hatinya, Ke gitu hatinya. ya Imam Ustadz Ahmad ya. mengatakan kalau ingin terbebas daripada ria, maka berusahalah untuk tidak peduli dengan pujian orang. Betul. Artinya dipuji tidak ada Apa-apa. masalah, tidak dipuji tidak ada masalah juga. Betul ya. Siap. Makasih Sama-sama, Ustadz Syam Ibel. atas penjelasannya, luar biasa. Ya, ini ibu-ibu, kenapa sih ibu-ibu? Hei Bu, lihat deh jemaah yang di tengah kerudungnya menyon-menyon. Ih malu-maluin ya. Ibu, mungkin dia buru-buru pakainya. Jadi pakai kerudungnya miring. Mungkin dapat minjem. Astagfirullahaladzim, Jangan, ini jangan. ibu-ibu ngapain sih? Pada ngomongin hijab orang yang menyong, bukannya malah belajar. Jangan diomongin malah dikasih tahu, dibenerin atuh ibu. Ya Allah, udah sambil kita nunggu ya jamaah kita nih memperbaiki hijabnya yang miring. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.